halaman 180 ya. Pertanyaan nomor 1, apakah boleh menaruh pasal non-compete pada perjanjian kerja? Baik, ini maksudnya mungkin non-competition clause ya. Non-competition clause. Jadi klausa persaingan dalam perjanjian kerja. Jadi biasanya klausa ini kurang lebih itu isinya dalam hal si karyawan dua poin ya, dua kemungkinan biasanya munculnya non-competition clause ini. Yang pertama adalah karyawan tidak boleh melakukan usaha yang bersifat menyaingi atau bersaing dengan industri yang dilakukan atau kegiatan dilakukan oleh perusahaan. Itu yang kemungkinan pertama. Yang kemungkinan kedua, apabila karyawan, klausanya berbunyi begini nih, kemungkinan kedua. Apabila karyawan keluar dari perusahaan, baik dengan alasan apapun, baik mengundurkan diri atau PHK, maka karyawan tidak boleh bekerja di perusahaan sejenis selama 1 tahun, misalkan, atau berapa lama, 3 bulan, 6 bulan, setahun, dan nggak tahu, tergantung isi perjanjian, bisa macam-macam. Ya. Biasanya ada salah satu alternatif dari ini, ya, yang biasanya muncul dalam sebuah perjanjian kerja. Dan biasanya saya temukan klausa ini munculnya pada perjanjian kerja nggak sembarangan, Pak Adi. Ya. Ini pada perjanjian kerja di karyawan-karyawan level menengah ke atas, biasa. Termasuklah teman-teman kita yang berada dalam posisi GM, level top ya, level top, atau senior manager GM atau direktur yang masih tunduk sama hukum ketenagakerjaan. Ya. Karena kita tahu juga ada direktur yang tidak tunduk sama hukum ketenagakerja ya. Tapi direktur yang masih jadi karyawan itu seringkali ada klausa. Nah, bagaimana status non-competition clause ini? Biasanya disebutnya NCC ya, non-competition clause ini. Sebenarnya statusnya klausa ini adalah, kalau saya menyebutnya ini klausa beresiko. Kenapa beresiko, Den? Karena terutama yang di bagian kedua. Kalau yang di bagian pertama tadi, contoh pertama, selama bekerja tidak boleh melakukan pekerjaan yang sejenis. Misalkan saya bekerja di pabrik mobil, kemudian saya melakukan usaha pabrik mobil juga. Nah, itu mungkin masih make sense. Tetapi yang di poin kedua, dan ini yang lebih sering terjadi, kalau saya resign atau keluar dari perusahaan dengan alasan apapun, maka saya tidak akan bekerja di perusahaan kompetitor atau perusahaan yang sejenis selama kurun waktu tertentu, ambillah setahun. Nah, ini yang beresiko tinggi. Bagi siapa? Bagi perusahaan yang mengeluarkan klausa ini. Kenapa? Karena klausa ini akan seringkali dipertentangkan dengan urusan hak asasi manusia. Utamanya di bagian mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kompetensinya. Nah, saya seorang karyawan HR. Kemudian, HR kan umum, dan kamu nggak harus kerja di perusahaan mobil, kan gitu. Kamu bisa kerja di apotek, atau bisa kerja di hotel, bisa kerja di konsultan. Iya, kalau mereka terima saya, kan begitu. Karena pengalaman saya selama ini selalu di perusahaan pabrik mobil, sehingga saya dikejar sama perusahaan pabrik mobil juga. Nah, kalau pasal ini membatasi saya untuk bekerja sesuai dengan minat kompetensi saya, mendapatkan penghasilan sesuai kompetensi saya, tapi akhirnya saya tidak jadi bekerja karena terhalang pasal ini, sehingga saya tidak mendapat pekerjaan. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kehidupan saya selama 1 tahun yang ditentukan itu? Nah, ini yang berpotensi melanggar undang-undang HAM, undang-undang hak asasi manusia. Ya, jadi berhati-hati. Jadi perusahaan juga nggak bisa sembarangan pasang pasal non-competition clause. Mereka bisa misalkan, ini beda misalkan gini, perusahaan melarang karyawan pada saat keluar dari perusahaan bekerja di perusahaan sejenis selama 5 tahun, tapi nggak titik. Ada lagi terusannya. Maka dalam 5 tahun itu karyawan akan tetap diberikan upah. Wah, itu saya nongkrong aja, tidak di rumah.
ya kan? Main game misalkan, nonton sinetron, ya selama 5 tahun dibayar ke upahnya. Ya. Jadi saya nggak perlu kerja setelah 5 tahun saya bebas mau kerja di mana. Mau kerja di perusahaan sejenis juga nggak apa-apa. Ya, jadi ini yang harus hati-hati. Kita nggak bisa sembarangan. Beberapa praktisi di manajemen menentang balik pernyataan saya ini dengan bilang, urusan sebenarnya itu adalah non-competition clause ini adalah urusan kerahasiaan perusahaan. Nah, maka saya jawab, kalau isunya adalah kerahasiaan perusahaan, kerahasiaan dokumen, rahasia dagang dan sebagainya, maka ini urusan sebenarnya bukan non-competition clause, tetapi perjanjian kerahasiaan. Jadi akta kerahasiaannya harus keluar. Ya. Jadi apabila si Denny terserah mau kerja di mana aja, dia habis kerja di perusahaan toko kelontong. Kemudian si Denny keluar, si Denny mau kerja di toko kelontong yang lain, toko kelontong sebelah, ya kan? Toko kelontong sebelah mau kerja di sana. Kalau isunya adalah rahasia dagang toko kelontong A, maka pastikan aja pengawasannya terhadap si Denny waktu di toko kelontong sebelah. Kalau ternyata ada potensi terjadi kebocoran kerahasiaan rahasia dagang toko kelontong A dilakukan oleh Denny untuk toko kelontong sebelah, maka tuntutlah Denny, tuntut di sana. Ya, jadi akta kerahasiaan yang harus keluar. Kalau itu tidak dibuat, tapi fokusnya hanya kepada non-competition clause, ini keliru, pendekatan yang keliru saya. Ya. Jadi ini pasal beresiko ya Bapak Ibu, dan kalau ini dipaksakan dimunculkan dalam perjanjian kerja, ini fungsinya menurut saya hanya akan berfungsi seperti macan ompong. Ya. Kelihatan gagah, tapi nggak bisa dibuat menggigit, nggak bisa dieksekusi, karena cuman efektif untuk nakut-nakutin aja. Ya. Kelihatannya serem nih Pak, ini perjanjian kerja ada non-competition clause. Tapi buat mereka yang mengerti hukumnya, mereka ketawa-ketawa aja. Lu tulis aja di situ, nggak bakal bisa dieksekusi gitu. Kecuali undang-undang HAM-nya udah dibatalkan, udah nggak ada lagi HAM di Indonesia misalkan. Nah silahkan. Ya, jadi nggak bisa Bapak Ibu ya.